meniti angkasa. Baktikan hidup kita pada negeri tercinta. Tunjukkan karya kita pada bangsa Indonesia dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati. Santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Semakin di depan dalam materi pendidikan, menjadi inspirasi untuk negeri tercinta. Tak berhenti berkarya untuk keselamatan bangsa, berikan yang terbaik semampu yang kita bisa. Berjuang dalam semangat kebersamaan, tekad kuat dalam harapan untuk capai kemenangan. Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati. Santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Hai Tribuner, saat ini kita ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Denpasar, Bali. Nah, saat ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Indra Gita Saragih, SPD. Kemudian ada adik Deta Merta dan adik Acoy. Nah, beruntung sekali kali ini kita akan membahas tentang tip dan trik masuk sekolah tinggi kedinasan. Nah, pasti adik-adik yang nantinya berharap bisa masuk sekolah kedinasan. Di sini menerima adik-adik yang tamat dari SMP, melanjutkan ke sini. Oke, kita langsung saja dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak, saya tertarik ini pengen tahu, apa sih sebenarnya kelebihan dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara? Nah, saya lihat adik-adik di sini pada asik kelihatannya untuk sekolah di sini. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini berdiri dari tahun 2015. Dan ini adalah tahun kelima kita beroperasi di Bali, seperti itu. Kalau ditanyakan terkait dengan kelebihan SMK Penerbangan Cakra Nusantara, tentunya sangat banyak sekali, tetapi akan saya sampaikan beberapa saja yang paling utama. Yang pertama adalah SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini terletak di jantung kota Denpasar, jadi sangat mudah diakses dari berbagai kabupaten yang ada di Bali, khususnya seluruh masyarakat Indonesia ya, karena siswa-siswi yang berada di sini yang bersekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara tidak hanya berasal dari Bali, tetapi berasal dari luar Bali juga. Bisa saya sampaikan, taruna-taruni kita itu ada yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Sulawesi, ada yang berasal dari Kalimantan, bahkan yang berasal dari Papua pun ada bersekolah di sini, seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian yang kedua yaitu, puji Tuhan SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini sudah berlisensi LSPP1 atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi BNSP. Nah, jadi untuk SMK sangat penting memiliki lembaga sertifikasi profesi, karena itu nanti akan memberikan sertifikat nasional BNSP kepada alumni ataupun taruna-taruni di SMK Penerbangan
Cakra Nusantara. Nah, selain itu kelebihannya yang lain yang paling utama adalah SMK Penerbangan Cakra Nusantara akan selalu mengupdate fasilitas-fasilitas praktik bagi taruna-taruninya. Saya ambil contoh, alat yang di belakang kita ini adalah landing gear reaction. Nah, ini merupakan alat yang baru kita miliki pada tahun ketiga, karena ini tidak ada dijual di mana-mana. Jadi kita harus produksi sendiri seperti itu. Jadi setiap tahunnya atau setiap waktu kita akan menyesuaikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seluruh taruni di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Dan kemudian kelebihan yang lainnya adalah di sini kita tidak hanya menerima siswa yang pintar-pintar saja, tetapi kita menerima siswa dari semua kalangan, dari semua karakter. Karena fungsi sekolah atau tugas sekolah bukan hanya mendidik siswa yang pintar menjadi lebih pintar saja, tetapi fungsi sekolah yang paling utama adalah mendidik anak-anak atau generasi bangsa yang belum bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi lebih bisa. Dan itulah yang kita kerjakan dan menjadi kelebihan di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, seperti itu. Kalau terkait jurusan Pak, apa saja yang bisa menjadi pilihan adik-adik yang sekolah di sini? Oke, untuk terkait jurusan yang kita miliki, sampai saat ini kita memiliki 4 jurusan. Yang pertama itu adalah jurusan Airframe and Power Plant, itu motor dan pesawat udara. Kemudian ada Electrical Avionics. Kemudian yang ketiga itu ada Teknik Transmisi Telekomunikasi. Nah, kemudian yang keempat adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Bandara. Nah, masing-masing jurusan ini memiliki kelebihannya. Jadi bagi adik-adik yang ingin berkecimpung di dunia penerbangan, khususnya di teknisi penerbangan, itu bisa bergabung di jurusan Airframe Power Plant dan juga Electrical Avionics. Dan apabila ada adik-adik yang bercita-cita menjadi navigasi udara atau di teknik navigasi udara, bisa mengambil jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi, karena di sini kita akan mengajarkan atau memberikan tadi adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara. Dan ini merupakan salah satu jurusan yang peminatnya lumayan banyak ya. Kenapa demikian? Mungkin daya tarik yang paling utama adalah PKL-nya, karena untuk PKL perkantoran bandara ini hampir keliling Indonesia, Mbak. Jadi keliling Indonesia dan juga sering keluar negeri seperti itu. Dengan otomatisasi yang di luar sekolah kita adalah kita ada penambahan mata pelajaran yang sesuai dengan bidang kebandaraan seperti itu. Dan tentunya jurusan-jurusan yang kita miliki ini juga akan terus kita kembangkan dan kita akan selalu mengikuti perkembangan dunia penerbangan dan yang akan kita sesuaikan dengan jurusan-jurusan yang kita miliki. Demikian. Orang ketika masuk sekolah SMK pasti berharap tentu nilai lebih ya Pak, ada nilai lebih di sana. Jurusannya pun sudah dijelaskan tadi. Tentu saya ingin mendengar dari alumninya langsung Pak, nggih. Oke, saya mulai dengan adik Deta yang baru saja lulus ya dari sekolah sini. Adik sebelumnya ngambil jurusan apa? Airframe Power Plant. Tahu, ketika begitu tamat SMP punya cita-cita nggak kira-kira? Ada. Bisa diceritakan Adek kenapa bisa sampai sekolah di sini memilih SMK ini? Jadi ceritanya waktu itu saya berniat ingin mencari sekolah pariwisata. Ini juga saya ingin mencoba ke dunia penerbangan. Makanya saya ingin mencoba di sekolah di sini, SMK Penerbangan ini. Itu. Kemudian sekarang melanjutkan di mana? Universitas Udayana. Teknik mesin. Teknik mesinnya. Jadi memang sesuai ya. Kemudian adik Acuy? Iya. Kebetulan saya angkatan pertama waktu itu di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kenapa saya milih sekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara dulu karena kebetulan kakak saya juga udah berkecimpung di dunia penerbangan. Jadi saya tertarik buat ngikutin jejak kakak saya. Kemudian waktu itu kakak saya sekolahnya jauh di Jogja. Terus pas angkatan saya lihat ada SMK Penerbangan di Bali, yaitu di tempat domisili saya. Jadi saya pikir buat apa jauh-jauh kalau emang ada di Bali gitu. Nah sekarang ketika tamat dari sekolah ini melanjutkannya di mana?
Sekarang saya lagi kuliah di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Itu sekolah tinggi kedinasan. Sekolah tinggi kedinasan. Menarik sekali ya. Ternyata sekolah di SMK Cakra Nusantara ini nantinya bisa sekolah di PTN, kemudian sekolah kedinasan. Tentu langkah yang menjadi lebih mudah, semakin mulus untuk mencapai penjelasan adik-adik tadi yang sudah langsung mengalami sekolah di sini. Bapak bisa menambahkan nggak Pak, kira-kira begitu menjadi alumni dari sini, apa saja nanti keberlanjutannya selain yang sudah dicapai oleh adik-adik kita ini? Ya, sampai saat ini alumni bekerja walaupun jabatannya belum terlalu tinggi seperti itu. Tapi kebanyakan dari taruna-taruni kami ingin melanjutkan pendidikan terutama di sekolah tinggi kedinasan seperti itu. Dan peran pihak sekolah dalam hal ini, kami akan memberikan informasi dan pendampingan kepada seluruh alumni kami yang ingin mengikuti seleksi ataupun tes untuk sekolah tinggi kedinasan. Baik itu pendampingan pendaftaran, pendampingan dari segi kesiapan administrasi seperti itu akan didampingi seluruhnya oleh pihak sekolah. Dan pihak sekolah tidak pernah menutup diri terkait dengan hal-hal informasi yang dibutuhkan oleh seluruh alumni-alumni kami ataupun seluruh taruna-taruni kami. Selain daripada itu, seluruh taruna-taruni kami juga ada beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri walaupun perguruan tinggi swasta seperti itu. Nah, untuk perguruan tinggi negeri sampai saat ini sekolah juga cukup berperan penting apa mempengaruhi pada anak-anak apabila ingin mengikuti SNMPTN. Nah, saat ini juga ada beberapa siswa taruna-taruni kita yang sudah lulus di beberapa perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Salah satunya yaitu DETA yang ada di sebelah saya. Dan seluruh alumni kami, bukan hanya alumni yang baru lulus saja, tetapi dari alumni angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 yang memang masih membutuhkan pekerjaan yang lain misalnya, kita kan selalu memberikan informasi-informasi itu. Dan puji Tuhan juga di SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau beberapa instansi untuk melakukan recruitment di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Banyak taruna-taruni kami yang saat ini sudah bekerja di maskapai dalam maupun luar negeri, baik itu dari segi administrasi ataupun itu menjadi pramugari ataupun itu menjadi teknisi seperti itu. Nah, tetapi memang ada beberapa aturan yang tidak bisa kami sampaikan. Salah satunya adalah menjemput nama dari instansi yang mereka memperkerjakan mereka seperti itu. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara adalah SMK penerbangan yang mencetak generasi muda penerbangan yang berkualitas. Salah satu contoh mungkin bisa kita lihat langsung di depan kita ada Kak Acoy dan juga ada Kak Deta, yang dimana saya cukup kenal dengan kedua alumni kami yang ada di samping seperti itu. Dan juga SMK Penerbangan Cakra Nusantara tidak pernah tinggal diam atau lepas tangan begitu saja setelah anak-anak kami lulus dari sekolah ini. Karena SMK Penerbangan Cakra Nusantara bukan mengutamakan best input ya ataupun mengutamakan yang lain, tetapi kami jauh lebih mengutamakan dari proses dan juga best outputnya seperti itu. Apa gunanya kita input banyak-banyak, tetapi outputnya juga tidak ada yang terserap oleh dunia kerja ataupun tidak ada yang berhasil diterima di dunia pendidikan lebih tinggi seperti itu, ataupun tidak ada yang melanjutkan ke dunia usaha seperti itu. Nah, karena di sini SMK Penerbangan Cakra Nusantara di setiap tahun akhir kita akan memberikan pendampingan kepada anak-anak yang ingin mencari informasi-informasi ataupun ingin koordinasi atau diskusi terkait dengan tujuannya mereka seperti itu. Nah, jadi kita akan ada beberapa trik untuk melihat tujuan alumni kami sebenarnya kemana, yaitu yang pertama adalah apakah mereka lebih cocok untuk bekerja, kemudian apakah mereka lebih cocok untuk berwirausaha, ataupun mereka lebih cocok untuk melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Nah, kita akan melakukan diskusi-diskusi terkait dengan itu sehingga nanti anak-anak kami lebih yakin untuk memilih mereka harus kemana seperti itu. Itu yang
diberikan oleh SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang mungkin juga tidak dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain. Demikian. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah mendengar penjelasan betapa tamatan dari sekolah ini rata-rata adalah adik-adik yang sukses, apakah itu melanjutkan ke PTN maupun sekolah kedinasan dan sekolah swasta lainnya. Tentu itu tidak lain karena dari sini mendapatkan bekal ya Pak. Selain ijazah, mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja yang dibawa begitu, bekal apa yang mereka miliki yang akan jadi senjata mereka untuk menuju sekolah yang lebih tinggi. Oke, bekal yang lain selain ijazah ya, yang pertama adalah pengalaman mereka selama PKL ya. Karena di sini kita mengutamakan 70% praktik dan 30% teori. Nanti bisa ditanyakan pada alumni kami bahwa PKL mereka itu jumlah jam PKL-nya bisa saya katakan beda hampir 90% dengan sekolah-sekolah yang lain ya, jam terbangnya mereka. Kenapa demikian? Karena bagi kami di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, belajar sambil praktik itu akan lebih bisa dimengerti dan bisa dipahami dan menambah pengalaman mereka di dunia kerja dibandingkan mereka hanya belajar teori saja dalam kelas seperti itu. Oleh sebab itu, SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini bekerja sama dengan beberapa instansi ataupun di beberapa pangkalan udara untuk airframe and power plant dan juga electrical avionik untuk mengirimkan taruna-taruni kami itu PKL ataupun magang. Bukan hanya di pangkalan udara saja, kami juga bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia Bandung, yaitu salah satu satu-satunya pabrik pembuatan pesawat di Indonesia, dan kami juga bekerja sama dengan Batam Aeroteknik untuk mengirimkan taruna-taruni kami untuk melaksanakan PKL, dan ada beberapa tempat lagi yang bekerjasama dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara untuk mengirimkan anak-anak kami PKL. Bukan hanya itu, untuk jurusan-jurusan yang lain, untuk jurusan Teknik Telekomunikasi Penerbangan itu kami kirimkan PKL ke Airnav, ya, Airnav Indonesia. Kemudian untuk anak-anak kami yang jurusan perkantoran bandara, itu kami kirimkan PKL atau magang ke Angkasa Pura, baik itu di Gapura Angkasa, di bagian tiketing dan sebagainya. Secara tidak langsung PKL dengan jumlah demikian itu akan sangat menambah pengalaman dari alumni kami. Nah, selain daripada itu, SMK Penerbangan Cakra Nusantara juga bekerja sama dengan sekolah tinggi penerbangan yang ada di Indonesia untuk melaksanakan diklat. Nah, jadi beberapa waktu lalu kita juga bekerjasama dengan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug untuk melaksanakan diklat yang juga sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dan selain itu, kita memiliki LSPP 1 yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak ini akan dibekali dengan sertifikat kompetensi. Berketepatan dengan itu juga dengan masa pandemi saat ini bahwa ada kebijakan bahwa uji kompetensi kejuruan itu dibatalkan. Ya, itu dibatalkan. Jadi sekolah akan mencari cara bagaimana agar anak-anak kami ini tetap memiliki pegangan yang kuat apabila mereka bersaing di dunia kerja nantinya. Dan secara tidak langsung itu akan menjadi kompetensi yang mereka miliki. Oleh sebab itu sekolah akan tetap melaksanakan kebijakan-kebijakan atau program-program untuk mendukung mereka. Jadi mereka tidak akan hanya pegang ijazah saja. Jadi sekolah akan melaksanakan sertifikasi kompetensi, ya. Jadi itu akan sangat berguna karena itu akan menjadi pendamping ijazah nantinya. Dan sertifikasi kompetensi yang kita lakukan juga kita sudah kerjasama dengan Lembaga Diklat Profesi Indonesia Emas yang nanti akan melaksanakan sertifikasi kompetensi tersebut. Dan tentunya sertifikasi kompetensi yang kita laksanakan ini juga tidak melanggar peraturan pemerintah karena itu tertera di Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Dirjen Vokasi. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan di surat edaran itu bahwa kita dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi. Jadi kita tetap mengikuti aturan pemerintah, uji kompetensi kejuruan dibatalkan, tetapi akan kita
berikan sertifikat kompetensi kepada anak-anak melalui sertifikasi kompetensi yang bekerja sama dengan LSP dan juga lembaga diklat profesi seperti itu. Oke, baik, artinya orang tua ataupun anak didik tidak perlu khawatir ya Pak, walaupun sertifikat keahlian itu ditiadakan, itu pun memang bukan keputusan sekolah ya Pak, tapi mereka masih tetap dapat mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah seperti itu, jadi masih tetap daya saing yang dimiliki tentu jauh lebih tinggi, tidak sebatas ijazah tamat SMK saja Pak nggih. Oke, kalau di masa pandemi ini Pak, menarik sekali, bagaimana sistem pembelajarannya? Oke. Iya, untuk dalam kondisi pandemi saat ini, SMK Penerbangan Cakra Nusantara sudah sangat siap untuk kondisi pembelajaran, dan kebetulan saat ini kan tahun ajaran sudah berakhir beberapa waktu yang lalu, tetapi karena dari angkatan pertama SMK Penerbangan Cakra Nusantara sudah memiliki sistem e-learning. Jadi pada angkatan 1 itu anak-anak kami PKL, tetapi mereka tetap mendapatkan teori, dan kita sudah memiliki sistem yang namanya e-learning seperti itu. Dan kebetulan sistem e-learning itu juga sangat bermanfaat pada kondisi saat ini atau kondisi pandemi saat ini. Jadi setelah ada edaran bahwa sekolah dilakukan melalui rumah masing-masing, kita sudah sangat siap, dan kita juga sudah menyiapkan aplikasi dan juga website untuk mendukung kegiatan pembelajaran selama pandemi ini seperti itu. Dan guru-guru kita juga sudah kita berikan pembekalan, siswa juga sudah kita berikan pembekalan, dan masing-masing siswa juga sudah memiliki user ID masing-masing untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang tentunya menyesuaikan dengan pandemi saat ini seperti itu Pak. Kalau terkait kebijakan dari sekolah Pak, tentu ini memang hal sulit ya Pak saat pandemi ini, semua orang mengalami. Ketika orang tua ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berkualitas seperti ini, ada nggak Pak kira-kira kebijakan administrasi? Iya, untuk kebijakan administrasi ada ya. Untuk SMK Penerbangan Cakra Nusantara, dari segi administrasi yang paling pertama yaitu untuk surat menyurat dan sebagainya kita sudah online semua, jadi tidak perlu datang ke sekolah. Apabila tidak memungkinkan, itu surat menyurat sudah bisa langsung diakses ataupun berkoordinasi dengan kita tanpa langsung datang ke sekolah. Kemudian dari segi administrasi keuangan, SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu memberikan relaksasi SPP sampai 50%. Jadi kita mengetahui dan memahami kondisi orang tua dari seluruh taruna-taruni yang bersekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, ada yang terdampak ataupun tidak terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami memahami bahwa kebanyakan atau sebagian besar orang tua wali siswa kami itu bekerja di sektor pariwisata yang notabene yang sangat berdampak besar sekali bagi mereka yang bekerja di Bali untuk sektor pariwisata. Berdasarkan dengan itu juga, itulah dasar kami mengambil kebijakan dan disetujui oleh yayasan, karena kami dinaungi oleh yayasan, kami memberikan kebijakan relaksasi SPP sampai 50%. Dan kami melihat bahwa itu sangat membantu bagi seluruh orang tua wali siswa kami, seperti itu Mbak. Baik, nah sekarang kita ngobrol langsung dengan alumninya. Tentu adik-adik pengen tahu ya, gimana sih caranya ketika sekolah di sini kemudian begitu mudahnya bisa lolos SNMPTN, kemudian lolos juga sekolah kedinasan. Ya, kita mulai bincang dengan adik Deta ya. Oke, bisa nggak diberikan tip trik? Tapi sebelumnya pengen dengar juga dong kesan-kesannya selama sekolah di sini seperti apa? Baik, untuk kesan dan pesannya, saya sekolah di sini saya sangat senang dan gembira karena saya dalam sekolah di sini saya bisa tahu dengan dunia penerbangan terkaitnya dengan jurusan saya yaitu Airframe Powerplant. Berkat sekolah di sini juga saya bisa lolos SNMPTN. Karena dengan pengajarnya itu saya mengerti materi-materi yang disampaikan. Untuk tip and tricksnya, yang pertama itu saya niat untuk mengikuti
SNMPTN itu. Kalau tidak ada niat kan tidak bisa gini. Terus yang kedua itu dukungan dari orang tua. Apakah kita didukung atau enggak dari sama orang tua gitu. Terus yang ketiga itu usaha untuk ini tips trik itu agar lolos. Soalnya pendaftar dari SNMPTN itu seluruh Indonesia, bukan hanya dari Bali aja. Itu sih tips trik. Jadi sudah berusaha, kemudian doanya jangan ketinggalan ya. Nah tentu dari sini pasti memang sudah ada bekal, apakah dari pembelajaran yang didapat sehingga ketika masuk SNMPTN tersebut lewat SNMPTN menjadi lebih mudah ya. Kalau terkait kedisiplinan seperti apa? Kalau di sini disiplinnya sangat tinggi. Terkait dengan jam masuk, jam pulang itu sangat tinggi disiplin. Ada pengalaman nggak selama sekolah di sini yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan itu saat saya PKL, Pak. Dulu PKL-nya di mana? Di Bandung, di Madiun, di Makassar. Seperti apa? PKL-nya itu kita turun langsung ke lapangan, langsung megang pesawat gitu. Jadi kita tahu seluk-beluk dari pesawat itu sendiri. Jadi juga menjadi kesempatan ya untuk keluar kota. Di sana tentu banyak pengalaman yang didapat, apalagi langsung melihat pesawatnya, bukan hanya melihat, langsung melakukan aplikasi dari mengaplikasikan pendidikan yang didapat ya di sana. Oke, kalau dengan adik Acoy seperti apa nih? Tentu banyak yang berharap bisa sekolah kedinasan karena begitu tamat bisa menjadi pegawai negeri sipil. Seperti itu. Bisa dijelaskan adik seperti apa pengalamannya sekolah di sini kemudian akhirnya bisa masuk sekolah kedinasan? Ya baik, sebelumnya saya beruntung sih menjadi lulusan SMK Penerbangan Cakra Nusantara karena pengalaman yang saya dapatkan selama PKL tentunya itu sangat berguna buat saya melanjutkan ke sekolah tinggi kedinasan ini. Karena dari PKL yang saya jalani di SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini, saya dapat ketemu orang-orang baru, khususnya SMK penerbangan lainnya se-Indonesia. Jadi ketika saya melanjutkan ke sekolah tinggi kedinasan, saya udah paham apa yang terjadi di luar lingkungan saya tinggal ini. Kemudian ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini terutama di bidang penerbangan ya. Beda dari sekolah menengah atas lainnya atau sekolah menengah kejurusan lainnya. Sangat berguna sih buat saya ngelanjutin ke sekolah tinggi kedinasan. Apalagi waktu saya tes untuk masuk ke sekolah tinggi kedinasan ini. Jelaskan nggak gimana, ada trik khusus nggak begitu tamat di sini pengen melanjutkan ke sekolah kedinasan, akhirnya terjawab bisa lulus? Untuk tips dan triknya saya mau kasih tahu sih sedikit buat adik-adik yang mau ngelanjutin kayak saya juga ke sekolah tinggi kedinasan. Yang pertama yaitu tekun dan banyak-banyak latihan karena ada istilah yang mengatakan practice makes perfect. Jadi latihan itu membuat kita sempurna. Yang kedua kemudian berdoa dan berusaha. Tentunya juga restu orang tua dan dukungan orang-orang sekitar kita, termasuk guru-guru saya di SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini. Kita sudah mendengar langsung ya, jadi bagi adik-adik yang hendak menuju sekolah tinggi, sekolah SMK atau SMA, nah ini khususnya tentu yang ingin masuk di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, kita sudah dengar langsung dari alumninya, dari kepala sekolah seperti apa. Nah, tentu ini bukan dari orang Bali saja ya yang berada dekat di sini, orang Bali pun mungkin yang dari Singaraja, bahkan dari luar Bali. Saya ingin tahu juga, kira-kira di sini ada mes nggak? Bagaimana Pak Kepala Sekolah? Untuk mes kita tidak melaksanakan sistem boarding school ya, karena
ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh sekolah dan yayasan yang kita tidak menerapkan sistem boarding school. Nah, tetapi untuk anak-anak kami atau calon taruna-taruni kami yang berasal dari luar Denpasar ataupun jauh dari Denpasar ataupun luar dari Bali akan selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan kami akan membantu mencarikan tempat tinggal yang sesuai, yang terdekat dengan pihak sekolah, sehingga tidak mengganggu proses jalannya belajar mengajar apabila nanti mereka mengikuti proses pembelajaran di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Seperti itu, Mbak. Baik, apalagi lokasinya memang strategis ya Pak, jadi semuanya cukup mudah didapatkan, tempat tinggal, makan, tentu itu yang pertama dipikirkan, semuanya sudah mudah didapatkan. Oke, yang terakhir Pak, ketika alumni kita ternyata cukup sukses, sudah sukses untuk menuju sekolah yang lebih tinggi, bagaimana kesan Bapak terhadap kedua adik-adik kita ini? Iya, kesan saya yang bisa kami dapatkan dari pihak sekolah hanyalah kebanggaan ya Mbak. Kebanggaan, jadi tatkala di mana mereka lulus di sekolah yang mereka ingini, bukan hanya sekolah kedinasan atau bukan hanya perguruan tinggi negeri, ataupun tempat-tempat yang bergengsi lainnya. Kami hanya menginginkan bahwa seluruh taruna-taruni atau lulusan dari taruna-taruni kami itu berhasil, baik itu di dunia pendidikan yang lebih tinggi ataupun dunia kerja ataupun berhasil di dunia wirausaha. Untuk taruna-taruni kami yang ada di samping, saya selaku kepala sekolah sangat bangga ya, terutama Acoy. Kebetulan kalau ingat saya pernah menjadi wali kelasnya Acoy dulu di kelas 10 sebelum saya jadi kepala sekolah. Jadi saya sangat cukup dekat lah dengan Acoy, dan bagaimana Acoy dari selama bersekolah di sini adalah siswa yang berprestasi, tidak pernah tidak juara satu, dari awal masuk sampai lulus itu peringkatnya tidak ada yang bisa geser, selalu peringkat 1, itu yang paling saya ingat. Dan ketekunan, kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa saya Acoy ini juga menjadi salah satu faktor mungkin dia bisa lulus di sekolah kedinasan yang sekarang dia pijak seperti itu. Dan tentunya juga tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan pilihan-pilihan sekolah dan lain sebagainya. Tidak berbeda jauh dengan siswa atau alumni kami Deta ya. Dan Deta ini juga adalah salah satu siswa yang tidak mengikuti satu organisasi pun, benar ya Deta ya? Ya, jadi kami melihat Deta ini ada potensi di bidang videografi atau fotografi sepengetahuan saya, dan awalnya saya berpikir bahwa Deta ini salah satu tim dari Cakra Kreatif, tapi ternyata tidak seperti itu. Dengan hal itu saya pernah tanya kenapa tidak ikut organisasi. Oh, saya hanya ingin fokus belajar seperti itu. Dan sampai saat ini saya sampaikan juga Deta ini tidak pernah lepas dari 3 besar. Peringkat 1, 1, 1, 2, 3 gitu. Jadi kerja keras yang mereka kerjakan kedua taruna-taruni kami ini adalah salah satu contoh kepada seluruh rekan-rekannya yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, serta juga bisa menjadi contoh kepada rekan-rekan atau adik-adik di luar SMK Penerbangan Cakra Nusantara, dan tentunya bisa menginspirasi kepada seluruh teman-teman yang sejawat dengan mereka ataupun berada di bawah mereka, sehingga nanti bisa lebih baik dari mereka seperti itu. Dan kemudian selama bersekolah di sini, kesan saya khususnya pada berdua ini adalah siswa yang tidak pernah saya hukum, Mbak. Atau sebelum saya menjadi kepala sekolah adalah saya menjadi wakasek ya. Salah satu wakasek yang paling sering menghukum siswa karena melakukan kesalahan atau memberi sanksi karena kesalahan itu salah satunya adalah saya. Dan saya tidak pernah menemui mereka berdua selama saya memberikan sanksi kepada beberapa siswa. Tetapi bukan hanya siswa yang tidak pernah melakukan kesalahan saja yang berhasil. Seharusnya di sini ada salah satu taruna kami lagi atau alumni kami yang satu pendidikan dengan Acoy, yaitu alumni angkatan 2 atas nama Ade,
itu juga selama bersekolah di sini tidak memiliki prestasi apapun, ya. Dari sikap juga kami sangat bekerja ekstra untuk mendidik selama sekolah di sini. Dan saya juga punya pengalaman dengan siswa itu, saya pernah begadang dengan dia karena memberikan sanksi dengan karena mereka pada saat itu kita ada berada di Banyuwangi dan mereka ketahuan dengan saya melakukan kesalahan yang cukuplah untuk diberikan sanksi demikian. Tetapi pada hakikatnya walaupun dia tidak memiliki prestasi apapun di sekolah dan juga sikap kedisiplinan juga masih dalam pengawasan besar dari pihak sekolah, tetapi dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa lulus di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau saat ini Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, seperti itu. Dan bagi adik-adik yang di luar tidak usah berkecil hati, dan juga adik-adik mereka yang sedang bersekolah di sini tidak usah berkecil hati walaupun tidak mendapatkan prestasi selama sekolah, tetapi harus tetap berusaha, Mbak, ya, harus tetap berusaha untuk mendapatkan prestasi. Tetapi walaupun prestasi di sini tidak tercapai, capailah prestasi itu setelah keluar dari sekolah ini, seperti itu. Nah, itu harapan kami. Dan tentunya harapan kami untuk seluruh alumni, untuk seluruh taruna-taruni kami adalah yang terbaik. Karena seluruh kebijakan program yang kami ambil di sekolah ini tidak ada semata-mata hanya untuk kepentingan sekolah, tetapi semua yang kami ambil adalah untuk kepentingan seluruh alumni dan seluruh taruna-taruni kami. Salah satunya yang terdekat adalah ada wacana untuk new normal seperti itu. Dan sekolah sudah sangat siap apabila memang itu dilaksanakan seperti itu. Dan kenapa demikian? Seperti mbaknya bisa masuk ke sekolah, di depan sudah ada bilik disinfektan. Di setiap tamu siswa yang bisa masuk ke sini itu harus disemprot dengan bilik disinfektan dulu. Nah, kemudian di setiap ruang kelas di depannya itu sudah ada wastafel yang disediakan dengan sabun dan bisa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan juga kita sudah menyiapkan hand sanitizer untuk anak-anak dan juga untuk guru. Dan kita juga akan menyiapkan face shield apabila memang nanti proses belajar mengajar akan dilaksanakan, karena beberapa waktu lalu sudah ada keputusan bahwa yang bisa melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran baru datang ke sekolah hanyalah wilayah yang berada di zona hijau. Dan mungkin sampai saat ini daerah kita belum bisa untuk melaksanakan itu. Tetapi apabila nanti itu akan dilaksanakan, kita akan melaksanakannya dengan protokol yang sangat ketat. Dan sedikit saya tambahkan pesan saya kepada seluruh taruna-taruni kami, tetap rendah hati, ya, jangan sombong. Dan kebetulan mereka berdua ini tidak sombong, Pak. Ya, saya yakin betul tidak sombong. Kenapa? Tatkala kita memiliki kesombongan, apa yang kita miliki itu bisa hancur dengan sekejap mata. Karena apa yang kita miliki sekarang itu bukan hanya hasil jerih payah kita sendiri, tapi banyak jerih payah yang tergabung dengan kita secara tidak langsung, apakah itu doa orang tua atau doa teman-teman atau bahkan doa pacar sekalipun, ya, ataupun doa guru dan sebagainya. Itu tidak terlepas dari kesuksesan yang kita miliki dan dimiliki oleh seluruh taruna-taruni kami. Jadi saran saya yang pertama adalah tidak sombong dan selalu ingat pada orang tua, seperti itu. Karena manakala kita selalu ingat pada orang tua, rezeki, kesehatan kita juga itu akan pasti lancar. Doa yang paling pertama adalah doa orang tua, baik itu apapun agama kita, ya, agama Kristen kah, Hindu, Muslim, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Itu yang paling utama adalah doa orang tua. Dan kemudian pesan saya untuk siswa saya ini adalah tetap beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kenapa demikian? Pergaulan di luar sana berbeda dengan pergaulan di daerah kita. Ada banyak perbedaan yang notabene menguatkan kita apabila ibadah kita kuat. Jadi kita tidak bisa terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti itu. Dan nanti apabila sudah bekerja, ya, cobalah bekerja sesuai dengan amanah dan tidak korupsi tentunya, ya, dan apalagi nanti acoy tidak di lapangan, ya. Jadi otoritas, ya, menjadi otoritas yang tentunya akan banyak sekali godaan-godaan tentunya, Pak.
Dan saya harap ibadah yang dimiliki juga Deta nanti itu bisa menguatkan mereka di dunia kerja seperti itu. Dan untuk adik-adik yang di luar sana, cobalah lihat alumni kami yang 2 ini, jadikan mereka contoh dan jadikan mereka inspirasi untuk kalian yang berada di rumah. Bukan kami membanggakan sekolah kami sendiri, tetapi kami hanya memberikan pernyataan sesuai yang ada di lapangan. Apa yang kami bisa berikan akan kami berikan sepenuhnya. Dan SMK ini bukan hanya kepentingan saya pribadi, bukan kepentingan dari manajemen kami, bukan kepentingan dari yayasan, tapi ini adalah untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi alumni-alumni kita nanti adalah orang-orang yang ataupun anak-anak yang akan tumbuh berkembang di dunia penerbangan Indonesia yang tentunya akan memajukan negara kita, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, penjelasan yang sudah sangat jelas kita dapatkan seperti apa sekolah di sini, kemudian kedepannya seperti apa setelah menjadi alumni, kemudian ada pesan yang sangat menyejukkan juga ya bagi alumni yang sudah tamat di sini. Semoga bagi adik-adik di luar sana, walaupun begitu tamat SMP tidak memiliki prestasi, jangan berkecil hati karena sesungguhnya nanti akan dibekali di sini, akan dibantu untuk mencapai apa sebenarnya tujuan begitu tamat dari SMK ini. Demikian Pak ya. Baik, silahkan bagi yang ingin mendaftar ke sekolah ini bisa mendaftar dari rumah dengan mengakses www.ppdbsmkpenerbangan.com. Ya silahkan lebih jelasnya lihat di layar, bisa juga melalui nomor telepon tersebut. Tribuners, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Cakra Nusantara dan alumni dari SMK Cakra Nusantara, ada Adik Acoe dan juga Adik Deta. Terima kasih atas kesempatannya, semoga informasi yang telah diberikan bermanfaat bagi adik-adik kita yang ingin melanjutkan ke SMK. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Cita setinggi langit di angkasa, baktikan hidup kita pada negeri tercinta. Tunjukkan karya kita pada bangsa Indonesia dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Materi pendidikan menjadi inspirasi untuk negeri tercinta. Tak berhenti berkarya untuk keselamatan bangsa, berikan yang terbaik semampu yang kita bisa. Berjuang dalam semangat kebersamaan, tekad kuat dalam harapan untuk capai kemenangan. Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara.